Warahmatullahi izin konfirmasi suara saya terdengar ya kakak-kakak. Dengar Kak. Terima kasih jempolnya. Terima kasih kamu Nika. Ya, kita bertemu lagi hari ini di hari Jumat tanggal 1 Maret 11 tanggal maaf jam 11 tanggal 1 Maret 2024 di acara Ngobras keempat. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu nama saya Adis Mariska. Saya akan memandu acara Ngobras hari ini. Hari ini adalah acara Ngobras yang keempat ya di tahun 2024 nih. Ngobras itu apa sih? Ngobras ini buat kakak-kakak yang baru gabung mungkin masih bingung. Ngobras ini adalah ngobrol bareng Sobat Baca Kemenqlib. Di mana Sobat Baca Kemenqlib adalah klub buku internal Kemenq yang diinisiasi oleh Perpustakaan Pusat Kemenq. Klub ini beranggotakan para pecinta buku dari pegawai Kemenq, SMIBL, SMVBL, SMVBLU, Civitas PKN STAN, anggota komunitas Uang Kita, peserta lomba kece dan Bakekok Challenge. Sobat Baca Kemenqlub ini mulai aktif tanggal 1 Februari 2023 dengan jumlah anggota per hari ini sudah terhitung sebanyak 253 orang. Jadi ini terbuka untuk umum ya, boleh dari Kemenq ataupun dari luar Kemenq. Nah, buat yang pengen join, untuk pegawai Kemenq, SMV, BLU, Civitas PKN STAN, dan Komunitas Uang Kita, pendaftaran member baru ini akan dibuka pada saat event hybrid seperti Bincang Kemenq dan Hajatan Literasi. Ini ada spoilernya, bentar lagi akan ada nih Hajatan Literasi ya di bulan ini ya, ada di aplikasi satu Kemenq ya. Nah, tapi kalau di luar itu, hanya bisa menjadi member jika mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemenqlub seperti KC dan Biblio Battle. Sobat Baca Kemenqlub ini mengagendakan kumpul rutin setiap hari Jumat dalam acara ngobras atau ngobrol bareng Sobat Baca. Acaranya itu bisa di jam 11 atau di jam 3 sore. Hari ini ngobras yang keempat ya dengan review buku berjudul Hidden Genius karya Polina Marinova Pompliano. Nah, yang review ini adalah pemenang lebah lelang hibah Kemenqlub. Lelang hibah ini khusus member grup Sobat Baca. Sobat Baca. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah bergabung sebagai Sobat Baca Kemenqlub, kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan buku gratis nih dari perpustakaan Kemenq. Hari ini eh, rundownnya 1 jam ya, 30 menit materi dari reviewer oleh Kak Sadewo Dimas, Dewo Broto. Dan 30 menit bisa untuk sesi tanya jawab. Kalau misalnya udah penasaran nih dari review bukunya Kak Sadewo, pengen pengen nanya boleh eh, langsung langsung apa langsung ketik di kolom chat. Tapi kalau misalkan pengen interaktif langsung bisa raise hand setelah acara reviewnya selesai. Oke, nggak berlama-lama lagi. Selanjutnya langsung saya serahkan ke Sadewo untuk review bukunya. Silakan Kak Sadewo. Baik Kak Adis, terima kasih. Selamat siang Sobat Baca Kementerian Lip sekalian. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya Kakak. Terdengar Kak. Baik, ya senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di hari Jumat. Artinya kalau hari Jumat kan kita upgrade ilmu gitu ya, istilahnya berbagi sharing seperti itu di Kemenkeu ini. Dan kebetulan Jumat ini juga ada yang lebih membuat bahagia juga karena payday gitu ya Kak Adis ya dan teman-teman. Oke, langsung saja mungkin di sini saya memperkenalkan diri lagi ya. Mungkin kalau yang baru bergabung di acara Ngobras sekarang mungkin yang kemarin belum bergabung gitu. Saya Sadeo Dimas Dewo Broto, saat ini berdinas di Direktorat Jenderal Pajak dan ditempatkan di KPP Pratama Garut. Baik, mungkin izin share screen dulu ya kakak-kakak sekalian. Oke, slide saya sudah terlihat ya, kakak-kakak. Apakah sudah terlihat? Udah terlihat. Ah, baik ya. Siap. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan paparan resensi atau review sebuah buku non fiksi ya, temanya non fiksi. Jadi saya coba ambil buku non fiksi
Ini salah satu buku non fiksi berjudul Hidden Genius. Kalau di judulnya cara-cara berpikir rahasia yang menjadi kekuatan tokoh-tokoh paling sukses di dunia, ini ditulis oleh Paulina Marinova Pompliano, seorang imigran dari Bulgaria yang saat ini telah menetap di Amerika Serikat dan meniti karir di Amerika Serikat juga. Nah, ini buku ini terdiri dari 10 bab dan 318 halaman. Ini sudah terbit di Indonesia sejak tahun 2023, bulan November tepatnya, dengan penerbit Baca. Ini teman-teman bisa temukan buku ini di toko buku kesayangan, mungkin di Gramedia ada, atau di yang nyari diskon mungkin di Togamas juga ada. Kalau saya kemarin nyarinya sekalian nemenin anak saya nyari buku, jadi ini saya nemu di Togamas. Oke, kita awali, sorry, kok udah thank you aja ya. Oke. Nah, ini tadi ada 10 bab ya kakak-kakak. Jadi kalau singkatnya saya bacakan terdiri dari potensi kreatif, ketahanan mental, hubungan yang baik, terus menceritakan kisah lebih baik, bagaimana menjadi narator yang baik, pemimpin yang efektif, pengambilan risiko, membersihkan pikiran, kemudian membangun suatu komunitas, bagaimana diet konten dan juga menemukan kejeniusan tersembunyi kita. Nah, di sini Paulina membuka bukunya dengan menjelaskan bagaimana dia itu melakukan metodologi dalam penelitian atau penulisan buku ini. Sebetulnya dia sudah memiliki satu nawala atau website yang namanya itu The Profile, yang isinya adalah profil-profil orang-orang inspirasi yang sudah dilakukan penelitian oleh dia gitu, di mana itu dituliskan artikel-artikelnya dan diposting di websitenya dia. Dan ia di situ menjelaskan di pendahuluan buku ini bahwa dia itu melakukan metodologi bagaimana dia itu mempelajari bukan mengidolakan gitu. Jadi hendaknya kita itu melihat manusia itu sebagai suatu manusia dengan peristiwanya yang utuh gitu. Bagaimana dia menjalani kehidupan termasuk bagaimana dia menghadapi struggle-struggle dan hambatan-hambatan yang itu merupakan tidak lain jembatan menuju kesuksesan mereka gitu. Oke, langsung aja. Nah, di bab satu ini membahas tentang potensi kreatif. Jadi penulis ini membawa satu tokoh inspiratif yaitu Grant Achatz. Jadi Grant Achatz ini seorang chef di mana dia sudah meniti karirnya sejak dia usia belia gitu ya. Kalau saya baca di website sih sudah sejak usia 10 tahun, tapi di usia belianya dia itu dia terkena penyakit kanker lidah. Kebayang kalau kanker lidah itu kan istilahnya satu organ yang sangat penting bagi seorang chef. Tapi di sisi lain ternyata di titik kehidupan dia itu dia menemukan suatu nilai yaitu kreativitas. Gimana kreativitas itu dia bisa olah dan dia bisa gunakan untuk mengembangkan karirnya dia, terutama untuk pengelolaan dia dalam kepemilikan dia yaitu Alinea Restoran. Salah satu quotes dia yaitu kita terus-menerus dibombardir oleh ide-ide dan tergantung kepada kita untuk memikirkan suatu cara menerjemahkan semua itu. Jadi menurut dia bahwa kreativitas itu tidak given, tapi kita menemukannya sendiri sesuai dengan impuls-impuls yang kita temukan di kehidupan kita gitu. Bisa itu ketika kita bermain atau belajar atau semua aktivitas yang kita lakukan gitu. Poin satu di sini yaitu membangun suatu hubungan. Dan ini dilakukan oleh Grant Achatz. Jadi dia membangun suatu hubungan antara apa yang dia sebut dengan makanan, makanan itu dia padukan, hubungkan dengan seni. Dan itu kemudian yang apa yang mengantarkan Alinea Restoran menjadi salah satu restoran terbaik di dunia, versi saya lupa Michelin atau apa gitu ya. Dan itu membuat dia membangun restoran di mana tiap 4 bulan itu menu dan juga penyajiannya itu selalu berubah. Dan ketika dia menemukan kreativitas itu dia temukan di setiap fase kehidupan dia gitu. Baik ketika dia mendengarkan musik atau ketika dia melihat pelanggannya sendiri. Saya menggunakan anting-anting warna merah dan bulat gitu. Itu menjadi inspirasi dia untuk membuat uh, menu baru gitu. Dan juga menciptakan kreativitas. Jadi terciptanya kreativitas itu hasil dari inkubasi kreatif, di mana ketika informasi yang kita serap dari apa aktivitas yang kita lakukan, kemudian itu inkubasi kreatif dan ketika kita menemukan kreativitas itu terciptalah suatu inovasi gitu. Jadi pada intinya bahwa di bab ini kreativitas itu bukan di given tapi diciptakan seperti itu. Dan juga kita harus siap mengalami kegagalan-kegagalan dalam menemukan kreativitas itu. Kalau di buku itu seperti itu. Nah, aspek kedua yaitu menguasai ketangguhan mental. Di sini penulis Paulina itu mengambil tokoh inspirasi yaitu David Goggins.
Diceritakan David Goggins itu adalah dulunya seorang yang kikuk, seorang yang gagap dan juga tidak percaya diri. Tapi dia sering sekali melihat satu film dokumenter yaitu yang berjudul Hell Weeks kalau nggak salah itu tentang apa namanya tes-tes fisik untuk masuk ke Navy SEALs-nya US Amerika Serikat itu. Dan ternyata dengan apa tekad dia yang kuat dia ingin merubah diri dia sendiri dan dia mengikuti kompetisi itu dan ternyata dia mengukir sejarah gitu. Kalau tidak salah dia itu mengukir sejarah pull up paling banyak dengan waktu tertentu yang telah ditentukan gitu dan itu menjadi rekor dunia seperti itu. Satu quotes yang dia sampaikan yaitu kebanyakan di antara kita menginginkan hasil tanpa proses. Kita lupa bahwa rasa sakit itu penting untuk mendapatkan kemajuan. Nah, dia menyampaikan bahwa apa yang kita akan peroleh itu berasal dari sakit-sakit yang telah kita lalui gitu kalau menurut dia. Dan sekarang dia menjadi salah seorang ultra runner yaitu seorang pelari yang tidak biasa ya. Maksudnya dia lari tapi lebih panjang dari maraton gitu ultra runner. Oke, tips juga yang dia berikan yaitu adanya perangkat mental. Menurut dia itu ada tiga perangkat mental. Yang pertama aturan 40%. Maksudnya adalah ketika kita melakukan kegiatan fisik atau kegiatan yang lainnya dan kemudian kita merasa lelah dan kemudian impuls dari otak kita memberitahu kita bahwa kayaknya kita udah sampai sini aja deh gitu apa yang kita bisa gitu dan ternyata itu tuh bisa memberikan sugesti kepada kita lebih lanjut untuk memberi semangat bahwa sebetulnya itu adalah 40% dari apa yang bisa kita lakukan gitu effort kita tuh sebenarnya baru 40% gitu kemudian yang kedua menurut dia gimana kita mengembangkan ketangguhan mental itu dengan cermin akuntabilitas kita bercermin kepada diri sendiri gitu ya kemudian apa sih yang kurang dari diri sendiri misalnya diri kita overweight atau diri kita kurang mumpuni dalam hal apa gitu. Nah, kemudian kita tuliskan goal-goalnya dan apa yang harus dilakukan dan itu yang harus dilakukan seperti itu supaya mental kita makin tangguh. Dan nomor tiga yaitu lakukan sesuatu yang menyebalkan setiap hari. Nah, ini cukup penting juga menurut dia karena sejatinya sesuatu yang menyebalkan itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa membuat kita jadi lebih baik. Contohnya adalah misalnya kita ingin meningkatkan literasi kita, harusnya kita membaca buku tiap hari gitu. Dan itu misalnya bisa kita lakukan itu tiap hari, maka itu nanti akan jadi kebiasaan yang membuat kita ya senang gitu. Maksudnya sudah terbiasa dengan itu. Misalnya tiap hari kita baca 10 buku ilmiah seperti itu. Selanjutnya itu membuka kunci hubungan yang sehat dengan kerabat atau dengan lingkungan sekitar. Ya, kita sebagai manusia sosial gitu di buku ini dijelaskan bahwa kunci untuk menciptakan hubungan sehat itu pada intinya adalah kita harus menciptakan kepercayaan kepada sesama, kepada mitra kita, kepada keluarga kita, terutama itu kepada pasangan kita gitu ya. Nah, ini di buku ini dirumuskan bahwa kepercayaan itu sejatinya kombinasi daripada konsistensi dan waktu. Ketika kita memberikan kepercayaan maksudnya kita bertingkah laku atau kita itu menimbulkan kepercayaan kepada kerabat atau kepada sesama kita dan itu kita konsisten lakukan dalam jangka waktu yang lama itu akan menimbulkan bunga majemuk berupa kepercayaan gitu dan itu eh, hasil akhirnya apa sih nantinya ketika misalnya kita membuat suatu kontrak ataupun perjanjian atau hal lainnya itu tuh orang tuh tidak berpikir lagi bahwa kita tuh orang yang terpercaya atau enggak sih gitu dengan itu kan istilahnya itu sama seperti investasi investasi kan gitu juga bunga majemuk itu nantinya bunga berbunga berbunga dan nantinya tidak terasa sudah besar investasi kita dan begitu pun juga untuk kepercayaan dan yang aspek kedua yaitu menajamkan keahlian dalam hubungan. Nah, ini ada tiga aspek yang yang biasa dilakukan oleh orang inspiratif yang dijelaskan di sini yaitu yang pertama rasio 5:1. Rasio 5:1 itu berikan apa namanya kesan positif 5 kesan positif dan berikan satu kesan negatif kepada sesama kita. Maksimal satu kesan negatif untuk 5 kesan positif itu. Selanjutnya menjawab penawaran. Nah, di sini mungkin terutama dengan pasangan kita ya, let's say mungkin pasangan kita meminta suatu hal atau melakukan sesuatu hal atau menanyakan hal yang mungkin receh gitu ya menurut kita dan kita mungkin malas-malasan untuk jawab. Justru untuk menjaga keharmonisan hubungan itu jangan menjawab penawaran itu gitu. Maksudnya jawab aja gitu. Maksudnya pasangan nanya apa, ya kita jawab gitu. Sehingga nantinya kan tetap senang gitu maksudnya. Nah, selanjutnya keahlian memperbaiki. Nah, ini kalau dijelaskan di buku mungkin kurang lebih kadangkala kita tidak selalu berusaha untuk memenangkan diri kita, tapi kapan kita harus mengalah maka itu adalah pilihan terbaik gitu.
Nah, ini ada satu quotes dari seorang value investor yaitu Charlie Munger yang menurut saya sangat bagus ya. Bentuk tertinggi yang bisa dicapai suatu peradaban adalah jaringan tanpa akhir kepercayaan yang pantas didapatkan. Tidak ada banyak kontrol, aturan ketat, atau paranoia. Ini sebenarnya bentuk dari dunia yang utopis juga gitu. Jadi di mana semua orang itu percaya seperti itu ya. Oke, yang keempat itu adalah bagaimana mereka para tokoh inspiratif itu menceritakan kisah-kisah yang lebih baik. Jadi bagaimana mereka menjadi narator yang baik. Kalau menurut buku ini itu beberapa psikolog luar negeri itu menyatakan bahwa sebetulnya secara nature seorang manusia itu tuh ketika menarasikan pengalaman masa lalu atau kejadian-kejadian masa lalu cenderung mereka tuh melebih-lebihkan gitu. Itu nature-nya gitu. Nah, nature-nya. Nah, ini bagaimana kita berusaha itu kalau tokoh inspiratif itu mereka melakukan kendali narator yang tidak dapat maksudnya kita memperbaiki diri sendiri melalui apa? Melalui kita menjadi narator yang jujur seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu berfokus kepada konflik. Jadi seorang narator itu selalu berfokus kepada konflik yang dimana nantinya misalnya kan ini digunakan juga oleh para marketer atau oleh para orang-orang yang berpidato atau siapapun yang ingin meyakinkan lawan bicara gitu. Maksudnya di sini adalah biarkan audiens itu berkecamuk dulu dengan konflik-konflik yang ditawarkan. Kemudian setelah berkecamuk itu memuncak, maka nantinya ada maksud. Nah, maksud di sini adalah tujuannya apa sih yang ditawarkan apa gitu. Nah, seperti itu. Kalau salah satu contohnya mungkin teman-teman udah pernah nonton juga The Breaking Bad ya, salah satu series terbaik menurut saya juga suka nontonnya. Jadi Breaking Bad itu di setiap akhir episode itu dia pasti ada konflik, membuat kita penasaran untuk nonton episode selanjutnya berikutnya, dan itu adalah salah satu penerapan konflik sentris. Dan juga selanjutnya itu sesuatu luar biasa itu datang dari hal sepele. Kadang kita berinteraksi dengan orang yang menurut kita introvert, kita nggak bisa menggali informasi dari dia, kita nggak tahu bagaimana dia sebetulnya gitu. Tapi sebetulnya katanya ini perkataan dari profesornya Polina, penulis ini mengatakan bahwa tidak ada orang yang pada dasarnya membosankan, tapi mereka membosankan hanya karena kita yang tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Jadi bagaimana cara kita untuk mendekati dia dan juga menanyakan pertanyaan yang tepat, baru dia bisa terbuka seperti itu. Oke, yang kelima itu menjadi pemimpin yang efektif. Poin pertama yaitu membalikan piramida. Maksudnya di sini adalah mereka itu para pemimpin-pemimpin yang banyaknya di buku ini dijelaskan adalah para CEO dari perusahaan ternama. Itu mereka ternyata melakukan pendekatan bottom up alih-alih top down. Yang dulunya top down mereka ubah jadi bottom up karena pada dasarnya mungkin mereka pemimpin itu bisa lebih memberikan dampak ketika mereka berperan sebagai supporter atau fasilitator, dan juga ide-ide itu bisa sangat terbuka diberikan oleh para subordinate gitu. Jadi bawahan-bawahan itu memberikan, kan mereka yang tahu lapangan seperti apa kondisinya, dan mereka memberikan masukan ke atas ke pimpinan, dan mereka memfasilitasi itu, dan itu berhasil, dan itu salah satunya dialami oleh CEO Spotify dengan idenya yaitu playlist weekly playlist itu kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, membuat hidup kita menjadi sistematis. Seorang pemimpin yang efektif itu melihat suatu sistem dalam organisasi atau dalam kehidupannya itu melalui helikopter view, dan dia melihat berdasarkan sistem bukan berdasarkan tujuan. Kalau di buku ini dijelaskan bahwa kalau seorang pemimpin itu melihat berdasarkan tujuan, ketika dia menghadapi suatu problem dan dia tahu bahwa problem itu sangat spesifik kondisinya, kemudian ketika dia telah mengatasi problem tersebut dan kemudian selanjutnya dia akan menemukan problem tapi tidak seidentik yang tadi, yang ini unik lagi gitu, dan itu akan memaksa dia untuk mencari jalan keluar lagi. Tapi ketika dia melihat secara sistem, dia akan melihat karakteristik dan kontennya, maksudnya karakteristiknya. Apabila problem itu serupa karakteristiknya, maka nanti akan otomatis mengatasi masalah-masalah serupa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Nah, itu yang dilakukan juga oleh Toby Lutke, di mana dia menyampaikan suatu quotes yang menarik juga: jika saya harus melakukan sesuatu satu kali itu tidak masalah, jika harus melakukannya dua kali saya akan agak kesal, dan juga jika harus melakukannya tiga kali saya akan mencoba mengotomatisasi sesuatu tersebut gitu. Jadi ketika masalah itu serupa, itu bisa diotomatisasi untuk penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga itu tingkatan tertinggi dari seorang pemimpin yang efektif itu adalah dia tidak kasat mata. Kalau di pemahaman apa itu namanya Taoisme ya, di Taoisme itu ada
4 layer kepemimpinan. Yang paling bawah itu adalah pemimpin yang tidak disukai oleh bawahan. Yang kedua itu adalah pemimpin yang ditakuti, yang ketiga adalah pemimpin yang dipuji oleh bawahannya, dan yang keempat ini yang ini, yaitu kepemimpin yang tak kasat di mana ketika subordinate itu menyelesaikan goal dan berhasil organisasi itu, mereka tuh merasa mereka sendiri yang melakukannya. Padahal semua itu adalah peran penting dari seorang pemimpin yang efektif itu. Mereka yang memfasilitasi mereka, para bawahan itu. Yang keenam yaitu risiko. Tentu risiko tidak lepas dari setiap orang gitu ya. Nah, bagaimana kemudian risiko ini berani dihadapi dan diperhitungkan secara matang oleh tokoh-tokoh inspiratif di buku ini. Jadi di antara untuk hal-hal yang perlu dalam pengambilan risiko yaitu yang pertama membangun kompetensi ya. Tentu kompetensi ini relatif ya, maksudnya tiap-tiap orang itu memiliki kompetensi yang berbeda sesuai dengan karirnya sendiri, sesuai dengan occupationnya dia sendiri masing-masing gitu. Dan ketika seorang mengambil resiko dengan tahu bahwa dia sudah terkompetensi dengan baik, maka dia akan mampu memandang risiko itu adalah pantas atau tidak, dan dia dapat memetakan risk appetite dia ataupun organisasi yang dia pimpin dengan baik gitu, sehingga nantinya diperkirakan sukses rate-nya sekian, nanti risikonya ini bakal cuan sekian nih, atau untung menguntungkan kita atau seperti apa. Dan itu adalah modal utama berupa kompetensi. Yang kedua, memperhitungkan risiko. Risiko itu tidak terlepas dari menakutkan dan berbahaya. Maksudnya di sini adalah ketika orang itu dihadapkan dengan pilihan apakah dia mengambil risiko atau enggak. Ketika dia mengambil risiko, risiko itu sungguh sangat menakutkan, tapi itu adalah keluar dari zona nyaman. Tetapi ketika dia tidak mengambil risiko, dia berada dalam bahaya karena dia tetap berada dengan zona nyaman dan dia tidak berkembang. Dia dalam titik bahaya. Tentunya kalau para tokoh inspiratif melihat bahwa menakutkan itu tidak lebih buruk daripada berbahaya, justru menakutkan itu lebih baik daripada berbahaya. Karena itu jangka panjangnya berbahaya itu kan stagnasi gitu. Kita tetap aja seperti itu kondisi kita gitu. Dan yang ketiga adalah menerima sisi gelap risiko. Bagaimanapun risiko pasti ada kemungkinan buruk bahwa kita akan menerima dampak negatif dari risiko itu. Dan kalau di buku dijelaskan bahwa risiko itu sangat konseptual, kontekstual. Maksudnya di sini adalah contohnya ya, contohnya ketika satu waktu risiko itu akan dipandang berbeda dengan ketika waktu yang beberapa tahun kemudian. Contohnya ketika anak kecil melihat sepeda roda dua itu sangat berisiko bagi dia karena ketika dia menaiki, dia kendarai, dia akan jatuh, dia akan terluka. Tapi ketika orang dewasa melihat sepeda roda dua, dia akan senang. Maksudnya dia tidak ada risiko untuk jatuh, justru akan membuat dia sehat dan lain sebagainya. Itu risikonya lebih kecil ketika dia anak-anak seperti. Selanjutnya adalah membersihkan pikiran. Dan ini yang dilakukan oleh beberapa tokoh inspirasi di buku ini ya. Pada intinya membersihkan pikiran ini adalah tetap membuat pikiran kita objektif. Yang pertama yaitu melawan kepercayaan buta. Di buku ini dijelaskan juga, saya lupa oleh tokoh siapa gitu. Dia menyebutkan bahwa ada orang yang ini memiliki kepercayaan buta bahwa dia adalah percaya terhadap kepercayaan. Maksudnya kita bisa kesampingkan kepercayaan dalam hal ini agama, kita bisa kesampingkan ya. Maksudnya ada kepercayaan terhadap teori. Maksudnya gini, ketika dia dia tuh berpegang kepada satu teori dan itu tuh sebetulnya sudah usang, tapi dia tetap berpegang kepada teori itu, di mana sebetulnya saat ini atau bahkan beberapa saat lalu sudah ada teori-teori yang lebih terkini yang membenarkan. Maksudnya adalah teori yang benar gitu, bukan yang benar. Teori yang benar yang dapat menghapus teori yang lama itu gitu. Dan dia tetap bersikukuh dengan teori yang lama itu. Nah, itu definisi dari kepercayaan buta, dan ini dilawan oleh orang-orang sukses seperti itu. Dan yang kedua adalah meraih kerendahan hati secara intelektual. Maksudnya di sini adalah sebisa mungkin ketika kita berinteraksi atau kita mengambil pendapat dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, sebisa mungkin tembok komunikasi kita tuh disingkirkan gitu. Maksudnya kita layak untuk menerima apa yang mereka sampaikan, layak untuk apa yang mereka sampaikan, dan kita layak untuk merayakan ketika kita bisa menilai mereka secara objektif. Dan juga apa yang orang-orang sukses lakukan adalah mereka tidak menilai seseorang dan tidak melabeli seseorang mendahului dari substansinya. Maksudnya di sini adalah dia tidak melihat fisiknya. Fisiknya misalnya, let's say fisiknya tidak membuat dia senang gitu. Jadi dia akan mempengaruhi apa yang substansi yang dia sampaikan. Nah itu. Jadi dia akan melihat substansinya apa yang ide yang dia berikan dan kita terima gitu. Orang-orang inspirasi ini, dan
dia akan menganggap bahwa orang lawan bicaranya itu adalah orang-orang yang menyenangkan dia. Maksudnya misalnya sahabat dia atau keluarga dia gitu seperti itu. Dan yang ketiga adalah berpikir untuk diri sendiri. Maksudnya di sini adalah kita melakukan segala hal, kita melakukan pencapaian-pencapaian itu adalah usahakan itu pencapaian versi diri kita sendiri, bukan kesuksesan menurut orang lain. Karena kalau menurut orang lain mungkin itu tidak merupakan bukan merupakan kebahagiaan bagi diri sendiri gitu seperti itu. Oke, yang bab 8 itu terkait dengan membangun suatu komunitas yang terlibat. Maksudnya di sini adalah sama seperti yang di bab sebelumnya tadi ya, bab 3 ya. Itu tentang kita sebagai makhluk sosial dituntut untuk bersosialisasi gitu. Dan ini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang sukses, yaitu dia itu membangun komunitas. Tujuan utamanya itu yaitu menyingkirkan kesepian. Sebenarnya kesepian itu kita bisa bedakan dengan kesendirian. Kesendirian adalah ketika kita sudah berhiruk pikuk dengan interaksi dengan keseharian dengan orang lain gitu. Kemudian kita ingin sendiri dulu untuk mengatur emosi kita. Sedangkan kesepian itu adalah yang membuat emosi kering. Meskipun seseorang itu berada di sekeliling yang ramai, sedang berada di kerabat-kerabat dia, tapi dia itu merasa kesepian, dan itu adalah definisi dari kesepian yang membuat emosi kering. Dan ini banyak terjadi terhadap para selebriti-selebriti yang mungkin bunuh diri atau seperti itu, dan itu definisi kesepian seperti itu. Nah, di sini di buku ini Paulina menyampaikan bahwa hendaknya seorang yang ingin mencapai kesuksesan itu membuat komunitas yang bersifat kolaboratif alih-alih kompetitif. Jadi tidak saling sikut, justru saling rangkul gitu. Dan tentunya dengan memiliki niat baik untuk membangun satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Paulina ketika dia sudah membuat Nawala di The Profile. Dia itu menghimpun pembaca-pembacanya, dan dia sangat terbuka terhadap saran-saran atau masukan dari pembacanya. Dan buku ini sebetulnya adalah salah satu cikal bakal, maksudnya adalah cikal bakalnya adalah masukan-masukan daripada pembaca-pembaca setianya The Profile seperti itu. Dan itu hasil dari komunitas yang terlibat. Yang sembilan yaitu mengoptimalkan diet konten. Nah, ini adalah mengenai apa yang boleh kita masukkan ke kepala kita, maksudnya ke otak kita, dan juga apa yang tidak boleh kita masukkan ke otak kita gitu. Di sini Paulina menyampaikan satu gagasan yang menurut saya sangat menarik. Apa yang kita makan adalah siapa diri kita. Mungkin kurung buka saat ini gitu ya. Dan apa yang kita baca adalah diri kita suatu hari nanti. Ya maksudnya ketika kita membaca buku, kita kan membuka cakrawala gitu ya. Kalau kita mungkin belum membaca buku, kita itu seolah-olah berada di satu ruangan gitu, ruangan tertutup. Tapi ketika kita sudah membaca buku, kita tuh membuka pintu-pintu gitu. Dan di mana mungkin pintu itu sudah terbuka, kemudian let's say mungkin beberapa tahun ke depan kita itu akan menyelaminya. Kita itu akan menjadi seperti itu gitu. Dan itu adalah esensi dari kita membaca buku. Dan tentunya ini juga perlu disaring gitu buku-buku atau konten-konten yang boleh kita serap untuk kemajuan diri kita dan tidak boleh kita serap untuk yang dapat merugikan diri kita gitu. Yang pertama, memperbarui perangkat lunak mental ya. Maksudnya di sini adalah dijelaskan bahwa teori selera maksimal. Ketika seseorang sering berinteraksi dengan orang-orang cerdas dan jenius, itu mereka cenderung akan meningkatkan kapasitas baik secara kualitatif dan juga kuantitatif akan konten yang akan dia terima gitu. Misalnya begini, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang cerdas, cenderung eh, apa kapasitas dia untuk menerima konten yang berkualitas tinggi dan juga lamanya atau banyaknya kontennya itu adalah semakin besar gitu. Begitu juga dengan ketika dia berinteraksi atau berkomunitas dengan orang-orang yang let's say receh gitu. Itu juga akan mempengaruhi perangkat lunak mental dia, dan itu akan mempengaruhi gimana dia akan menyerap informasi yang berkualitas dan juga banyaknya informasi tersebut itu. Nah, guna melakukan diet konten ini gimana sih? Yaitu caranya dengan audit konten. Kalau di buku ini penulis eh, memberikan proses audit konten itu ada tiga, yaitu assess. Assess itu proses penilaian ya.
Jadi gimana kemudian konten-konten itu kita nilai terlebih dahulu mana konten yang baik untuk saya, mana yang konten yang tidak baik untuk saya. Misalnya yang baik itu konten-konten yang bersifat ilmiah, kita membaca misalnya jurnal atau membaca novel self improvement gitu dan lain sebagainya. Sedangkan yang buruk misalnya ketika kita membaca berita penggiringan opini atau berita-berita hoax seperti itu. Dan kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah menilai, kita membuat aturan. Aturannya misalnya saya satu hari misalnya maksimal membaca reels atau melihat reels itu maksimal 10 menit misalnya atau 15 menit dan saya akan membaca jurnal ilmiah atau buku-buku ilmiah atau novel itu minimal misalnya 1 jam dan lain sebagainya. Tiap orang itu versinya beda-beda. Dan yang terakhir yaitu make it simple, membuat itu menjadi sederhana. Caranya gimana? Misalnya ketika kita ingin mengurangi konten diet konten kita untuk mengurangi konten-konten yang toksik gitu. Misalnya kita bisa dengan langkahnya menghapus atau men-unfollow unfollow akun-akun yang biasanya membuat berita-berita hoax atau bahkan bisa dengan menghapus kalau misalnya versi seseorang ya, dia menghapus misalnya aplikasi Twitter atau aplikasi TikTok atau aplikasi bahkan Instagram gitu. Ya itu mungkin tiap orang versinya beda-beda sesuai dengan diet kontennya masing-masing seperti itu. Dan yang terakhir menurut orang-orang inspiratif ini adalah bagaimana untuk menemukan kejeniusan yaitu dia menemukan kejeniusan dia sendiri gitu. Nah, ini juga sangat menarik di mana yang bagian satu menolak label. Sejatinya kita itu kadang dan juga kadang kita memberikan label dan juga kita menerima label dari orang lain. Tapi itu dua hal yang berbeda ya. Ketika kita menerima label dari orang lain, sejatinya itu adalah dan ketika kita menerima label itu, kita memenjarakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita memberikan label kepada diri kita sendiri, itu sejatinya bisa menjadi kompas kehidupan kemana kita akan melaju gitu. Nah itulah yang dipahami oleh orang-orang sukses ini gitu. Bagaimana kemudian label itu akan memandu mereka alih-alih memenjarakan diri mereka. Yang kedua yaitu menyadari bahwa itu bukan diri kita. Ketika kita menyadari bahwa itu bukan diri kita, kita bisa menghindari atau kita bisa keluar dari itu. Kita menghindari ketika hal itu tuh kita lihat tapi belum terlibat dengan kita gitu. Misalnya kita punya circle itu kebanyakan hobinya misalnya minum minuman keras misalnya atau misalnya merokok gitu. Dan itu bukan diri kita gitu. Nah, itu kita bisa atur, kita bisa jauhkan hal itu sehingga itu kita sadari itu bukan diri kita. Atau mungkin misalnya kita bisa keluar dari hal itu, saya kita sadari bahwa posisi kita saat ini gitu, itu tuh bukan diri kita, ini bukan passion kita gitu. Nah, itu hendaknya kita sadari sehingga tadi itu kita bisa apa mencari kesempatan-kesempatan baru dengan keluar dari zona nyaman. Dan muara dari itu semua adalah yang perlu kita lakukan, yaitu mempertaruhkan diri sendiri. Eh, apa ngomong-ngomong tentang mempertaruhkan diri sendiri itu ada satu hal menarik karena hari ini di kantor saya gitu ya ada satu pegawai mungkin yang dia seolah-olah ingin keluar dari zona nyaman. Dia pergi ke luar negeri mungkin untuk mencari kesempatan karir baru dan itu luar biasa menurut saya. Itu adalah sangat menginspirasi seperti itu. Dan terakhir itu ada quotes dari Dan Gilbert. Manusia adalah suatu proses yang sedang berjalan yang salah dipahami bahwa mereka telah selesai. Jadi ketika seseorang itu memberikan label kepada orang lain dan sebaliknya, itu sebetulnya salah besar. Karena ya itu masih makhluk hidup, masih hidup gitu sampai ketika dia mati nanti. Bisa saja posisi dia saat ini, kondisi dia saat ini itu berbeda dengan kondisi dia 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dan seterusnya gitu. Jadi pelabelan itu sebetulnya suatu hal yang tabu kalau kita pahami. Nah itu tadi 10 bab dan penulis menyimpulkan ini garis besarnya ya bahwa kesuksesan itu bersifat pribadi. Jadi kita itu orang-orang sukses sekalipun itu mendefinisikan kesuksesan menurut versi mereka masing-masing. Nah, dan versi kesuksesan ini tiap orang beda-beda gitu. Sesuai dengan apa yang target yang mereka lakukan, apa target yang mereka canangkan dan apa yang mereka kemudian raih gitu. Dan itu versi mereka sendiri, itulah yang membuat mereka bahagia seperti itu. Tapi ada pembeda besar antara apa orang-orang sukses lakukan dan orang yang tidak sukses lakukan. Mereka sama-sama membuat rencana mungkin, membuat lini masa gitu. Ini gimana sih rencana saya ke depan gitu. Tapi orang-orang sukses itu yang membedakan adalah mereka beraksi.
mereka membuat rencana dan mereka melakukan itu gitu. Mereka melakukan aspek-aspek yang tadi telah dijelaskan tadi 10 bab tadi gitu ya, itu orang inspiratif itu mereka melakukan itu semua. Mereka menerima rasa sakit, mereka apa namanya mengambil risiko gitu, kemudian mereka membuat komunitas, mereka menghindari kesepian, mereka menumbuhkan kepercayaan dengan mitra-mitra mereka. Jadi kurang lebih itu kakak-kakak sobat baca Kemenkeu sekalian. Ya, menurut saya ini buku sangat menarik ya. Sebetulnya di setiap babnya ini ada brief story gitu. Jadi penulisnya itu menulis beberapa cerita tokoh inspiratif lain. Banyak sekali di setiap babnya itu. Di antaranya ada Christopher Nolan, terus ada Beyonce, terus ada siapa namanya? Ya banyak lah pokoknya banyak. Terus di bagian penutup juga sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan kunci untuk setiap bab di mana membantu kita dalam apakah memastikan gitu apakah kita itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang sudah coba diberikan oleh para tokoh inspiratif yang tadi sudah dijelaskan. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, review sedikit mungkin. Kalau lengkapnya saya rekomendasikan kakak-kakak sobat baca bisa langsung baca di sini ya. Mungkin kalau di perpustakaan mungkin belum ada ya, karena ini tergolong baru juga, mungkin nanti bisa dibelilah di Gramedia atau di Togamas atau di toko buku kayaknya udah disebar, dijual di beberapa toko buku gitu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Adis. Baik, terima kasih Kak Sadewo. Wah, keren banget nih isi bukunya ya. Kakak-kakak, sobat baca boleh nih kita kasih apresiasi, kita kasih raise hand buat Kak Sadewo. Bukunya isinya kayaknya daging banget ya semuanya. Apa inti dari kesuksesan itu? Kalau dari kesimpulannya intinya yang penting kita buat timeline kemudian beraksi ya. Tapi kalau bikin timeline nggak ada aksi, nggak dikerjakan ya percuma, akan stagnan. Itu banyak juga ya apa istilahnya hal-hal yang harus kita lakukan untuk jangan sampai stagnan di tempat. Kita harus bisa berkembang, kita harus mau, kita harus maju terus gitu kan. Itu yang menarik yang saya tangkap itu yang tadi ya diet konten. Kayaknya kalau diet konten itu benar-benar sekarang kita harus benar-benar memfilter nih mana eh, informasi yang sesuai fakta atau informasi yang hoax. Kadang saya juga pernah tuh ngerasain pas apa ya perang Palestina baru keluar, baru maksudnya baru benar-benar memanas di bulan Oktober November. Terus kemudian ada video yang istilahnya videonya itu kayak kelihatan askar di Madinah Mekah itu menangkap imam. Nah, itu di captionnya, di deskripsinya itu dilihat dia ditangkap karena menyuarakan Free Palestine gitu kan, menyuarakan pembebasan Palestina. Palestina. Ternyata ketika saya cari, googling video itu ternyata hoax. Nah, sekarang itu berita-berita kayak gitu bisa dicari tuh di websitenya di websitenya Kominfo. Itu bisa kita googling, bisa kita cari apakah beneran video atau berita itu beneran fakta atau hoax itu bisa kita filter gitu. Jadi ya lebih aware lagi lah terhadap informasi yang kita terima ya. Jangan langsung telan mentah-mentah kemudian di-share, dibagikan itu kan kayaknya udah banyak ya kayak gitu sekarang dan menimbulkan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan buat kita sendiri. Gitu. eh ini buat peserta yang join ada yang pengen bertanya nggak nih terkait bukunya nih? Bisa raise hand atau bisa bisa diketik di kolom chat. Tuh, ada yang nanya nih dari Kak Heni Puspitasari, Kak. Boleh spill dong berapa lama Kak Kak Sadeo menyelesaikan baca buku ini? Oke, thank you. Langsung saya tanggapin ya. Iya, langsung di Ini Puspita. Sejujurnya kalau saya sendiri baca buku ini lebih dari 1 minggu karena kan apa ya, saya mau review gitu. Maksudnya saya harus mendalami semuanya mungkin ya. Tapi jujur kalau misalnya kakak punya waktu yang senggang banget, ini tuh bisa dibaca bahkan setengah hari pun bisa tuntas. Karena ini tidak bikin bosen juga gitu. Jadi kan di setiap ceritanya itu nanti ada kisah inspiratif, terus nanti beralih ke kisah inspiratif tokoh lain, beralih lagi ke tokoh lain, terus balik lagi ke tokoh utama, ke tokoh lain lagi, tokoh utama. Jadi
tidak membuat kita bosan dalam membaca, justru buat kita penasaran terus gitu sampai tamat bacanya. Jadi bisa dibaca setengah hari pun udah bisa. Kalau misalnya yang membaca cepat ya, ini bahkan nggak sampai 2 jam pun sudah bisa tamat gitu, gitu Kak. Tuh, Kak. Nah, ini terjawab ya. Tergantung kemauan dan tergantung keluangan waktu ya. Minggu udah habis nih Kak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Kak Vita Rahmat. Terima kasih Kak reviewnya. Izin bertanya, jika posisi pencapaian kita saat ini adalah doa-doa atau cita-cita orang tua kita, apakah sebaiknya kita tetap menjalani pekerjaan saat ini atau mencari side hustle atau pekerjaan kegiatan sesuai cita-cita kita? Gimana nih? Nah, itu tadi di poin berapa ya kalau nggak salah, saya lupa. Yang menjelaskan bahwa ada juga di kesimpulan bahwa kesuksesan tiap orang itu definisinya beda-beda gitu ya. Ketika kita menganggap bahwa diri posisi kita sekarang itu merupakan suatu hal yang menurut kita sudah merupakan kesuksesan dan itu merupakan ridhonya orang tua, maka ya kita sukses gitu. Maksudnya kita itu menjalani ini sampai nanti pensiun. Itu definisi sukses kita berarti yaitu yang kita kejar gitu. Dan itu sudah berada di jalan yang benar. Tapi ketika misalnya kita mencari side hustle atau bahkan kita mencari kesempatan lain, kita mencari karir di instansi lain atau misalnya bahkan kita keluar, kita membuat kegiatan usaha sendiri atau seperti apa. Ya, itu karena memang versi kesuksesan dia itu tidak berhenti di sini gitu, tidak berhenti di dia sebagai pegawai atau sebagai karyawan gitu. Mungkin dia versinya dia, passionnya dia di tempat lain dan definisinya dia mungkin di luar dari itu. Kayak gitu Kak. Jadi balik lagi ke versi definisi daripada sukses setiap orang gitu. Nah, tadi kesimpulan tadi. Itu Kak Vita nih. Jadi kembali lagi nih introspeksi Kak Vita udah merasa sukses atau belum gitu. Silakan itu pilihan hidup masing-masing ya. Udah menjawab ya Kak Vita ya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya mau tanya nih sama Kak Sadewo. Kak Sadewo, awal mulanya senang baca buku itu semenjak kapan dan apa nih yang memicu, yang men-trigger Kak Sadewo jadi aku kayaknya hobinya baca buku nih. Apa tuh Kak? Sebenarnya kalau baca buku saya suka dari zaman sekolah lah ya. Mungkin dulu dari zaman SMP mulai cikal bakalnya baca buku. Tapi dulu masih banyak buku komik lah. Komik-komik itu dulu seneng banget. Ya komik dulu tuh komik ya kartun-kartun zaman dulu lah gitu. Nah, ketika mulai baca novel itu mulai SMA. SMA itu dulu masih buku-buku fiksi sih, banyaknya tentang misteri gitu. Ya dulu tuh seneng banget Sherlock Holmes gitu kan, buku-bukunya Agatha Christie. Dan itu sampai saat ini gitu. Dan untuk buku non fiksi sih ya setelah berkarir sih banyak juga baca buku non fiksi. Jadi kalau membaca buku senangnya dari zaman sekolah, dari SMP. Meskipun baca buku komik gitu Kak. Saya juga sih dari kecil sukanya baca komik, buat buka apa, baca majalah Bobo yang banyak gambarnya. Dan makin ke sini makin senang baca ya. Udah berubah seiring apa, seiring bertambahnya usia, jadi pindah genre gitu. Terus ada nggak nih harapan atau keinginannya Kak Sado nih, apa yang kira-kira harus dilakukan atau difasilitasi oleh perpustakaan Kemenkyu untuk meningkatkan kegiatan literasi atau minat baca para pegawai ataupun anggota komunitas. Kira-kira apa nih, Kak? Oke, kalau menilai forum, forum bukan forum, komunitas ya. Komunitas ini sendiri kan sebetulnya belum terlalu lama juga ya. Mulai dirilis tahun akhir 2022 berjalan sampai saat ini. Tapi untuk yang baru umur segitu, menurut saya apa yang dilakukan oleh Kementerian itu sudah sangat luar biasa sih. Kayak mereka menciptakan kegiatan-kegiatan positif, ngobras, atau yang lainnya misalnya review-review buku atau bincang bareng sobat baca. Dan beberapa acara offline juga sudah ya, kayak misalnya bincang literasi yang besok akan dilaksanakan juga ya. Gitu, beberapa kemarin juga kan di Jakarta juga sama ada bincang literasi. Meskipun nggak bisa dihadiri oleh sobat baca se-Indonesia gitu, karena kan kendala
lokasi juga mobilisasinya sulit lah gitu. Harapannya sih mungkin ke depan bisa apa ya, bisa lebih dibanyakan lah seperti yang minggu kemarin Kak. Jadi acara-acara regional bisa lebih di ini. Nggak harus, maksudnya gini, panitia Kemenkeu itu nanti mungkin bisa dibikin regional juga gitu. Maksudnya nanti ada panitia di Bandung, tim sukses di Jakarta, di Surabaya, di Jawa Tengah, di Jogja dan lain sebagainya. Dan nanti mereka bisa membantu dalam terlaksananya kegiatan-kegiatan yang lebih banyak secara regional gitu. Temu sobat bacalah atau kegiatan-kegiatan literasi lainnya kayak gitu Kak. Jadi kayak gitu. Terus satu lagi sih koleksinya Everpuss bisa diperbanyak lagi gitu. Oke. Ini ada dua pertanyaan lagi nih Kak. Yang pertama dari Kamutia Muharani. Terima kasih atas reviewnya Kak Sadewo. Saya suka mendengarkan tips trik kesuksesan seperti ini. Apalagi makin ke sini makin banyak teori yang ada. Kira-kira bagaimana ya cara implementasinya atau cara memilih teori yang cocok untuk kita terapkan ini yang mana? Semakin banyak teori yang ada, takutnya jadi toxic positivity gak ya Kak? Gimana Kak Sadewo? Oke, cara implementasinya ya. Nah, kadang-kadang kita membayangkan goalnya gitu kan, goalnya itu seperti apa, kita sudah sukses gitu. Padahal kalau ada juga dibahas di bukunya James Clear ya gitu di Atomic Habit, bahwa pencapaian kita saat ini itu adalah produk dari apa yang kita lakukan selama berkesinambungan, dan itu bukan suatu hal yang kita lakukan sangat besar dan sangat susah, tapi kuncinya adalah konsistensi dan komitmen gitu. Nah, itu. Jadi mungkin hal kecil implementasinya bisa dilakukan dengan tadi ada poin-poinnya, misalnya cermin akuntabilitas gitu ya. Sebenarnya kita itu mau jadi apa sih gitu. Target kita tuh sebenarnya apa gitu. Setelah ada targetnya kan nanti ada tuh milestone-nya bisa kita buat, misalnya oh saya pengen misalnya target middle-nya nih saya pengen ambil beasiswa LPDP misalnya. Nah, yang saya lakukan kan misalnya langkah-langkah kecil, belajar bahasa Inggris, eh, menentukan target IELTS saya sekian, atau saya baca buku-buku tentang bagaimana tips dan trik untuk memperoleh beasiswa, atau saya mentoring dengan mentor dan lain sebagainya gitu. Nanti sampai kepada target yang paling besar gitu. Mungkin target paling besar akan menjadi eselon 1 mungkin, atau menjadi menteri keuangan gitu, bisa aja kan seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah implementasinya. Mungkin cermin akuntabilitas dulu, apa yang akan kita lakukan, petakan target kecil, target menengah, dan target panjangnya apa gitu, dan kita konsisten dalam menjalani itu semua. Dan kuncinya adalah atomic habits gitu, kita memperbaiki secara kecil tapi terus menerus, dan itu akan memberikan perubahan yang sangat besar gitu, kalau menurut buku ini dan juga bukunya James Clear. Oke, terima kasih jawabannya Kak Sadewo. Udah cukup menjawab ya pertanyaan dari Kak Mutia tadi. Kemudian ada lagi nih dari testimoni dari Kak Dewi Komasari dan pertanyaan juga. Terima kasih reviewnya Kak. Saya jadi tertarik membaca bukunya. Izin saya menyoroti kesimpulan yang diambil bahwa kesuksesan itu bersifat pribadi dan kuncinya adalah aksi. Tapi kalau masalahnya kita merasa sudah nyaman dengan keadaan, bagaimana caranya memotivasi kita untuk melakukan aksi? Apakah ada dibahas di buku ini? Gimana Kak Sadewo? Silakan jawab. Oke Kak Dewi Kumalasari, pertanyaannya agak susah juga ya. Kalau saya baca buku ini, eh, masalahnya kita sudah nyaman dengan keadaannya. Mungkin case-nya gini ya, kita tahu, mungkin kita belum tahu bahwa itu bukan passion kita sebenarnya gitu. Tapi pada kondisi itu kita tuh masih dalam kondisi nyaman gitu. Kita belum tahu bahwa itu passion kita, mungkin gitu ya case-nya. Nah, menurut buku ini gimana ya? Kalau dikaitkan dengan beberapa bab yang sudah dibahas ya, mungkin ada kreativitas, komunitas, dan apa tadi ya yang namanya definisi kesuksesan tadi ya, yang ada di bab akhir-akhir tadi. Apa, jangan menilai orang lain gitu, kesuksesan kita itu jangan dinilai oleh orang lain tapi dinilai oleh
diri sendiri. Nah, mungkin hal yang bisa dilakukan, coba kita cari dulu apa yang menjadi interest kita. Interest kita itu apa ya? Kita senang apa sih gitu. Misalnya kita berada di Kementerian Keuangan yang notabene ya kita apa terkait dengan keuangan, tapi apakah itu memang passion kita gitu, apakah itu interest kita seneng nggak gitu dengan akuntansi dengan lain-lain sebagainya. Kalau emang seneng mungkin kita bisa perkaya, maksudnya adalah mendalami hal itu dengan ikut komunitas-komunitas tadi, komunitas yang membangun gitu. Misalnya banyaklah komunitas, mungkin yang di internal juga ada, yang di eksternal juga banyak gitu. Nah itu mungkin dari situ itu bisa membuka kesempatan-kesempatan kita gitu. Oh ternyata ada loh yang misalnya eh, apa kan itu latar belakangnya beda-beda ya, kayak eh, ada yang sama-sama pegawai Kementerian Keuangan, ada yang dari luar gitu. Dan itu membuka ini pemikiran kita gitu. Oh ternyata mereka itu sukses gini 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 gini. Oh ternyata saya suksesnya kalau misalnya kayak dia deh, atau misalnya kayaknya saya juga seneng deh kayak gitu gitu. Nah itu mungkin yang membuka itu, yang membuka pikiran kita. Dan salah satunya juga mungkin dengan banyak membaca juga gitu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa apa yang kita baca itu adalah diri kita di masa-masa mendatang kayak gitu. Jadi dengan kuncinya mungkin menemukan diri kita sebenarnya dengan bergabung dengan komunitas yang interestnya kita ada di situ, atau kita membaca buku, banyak membaca buku, read more books itu. Itu mungkin ya yang dijelaskan oleh buku ini, kurang lebihnya mungkin bisa dibaca lagi detailnya, nanti dibaca sendiri gitu Kak Dewi Kamalasari. Terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih Kak Sadewo. Udah cukup menjawab ya Kak Dewi ya. Kemudian ada lagi nih tambahan pertanyaan. Kak, maaf tadi telat join. Kalau dari judul bukunya Hidden Genius, apa sih Kak kejeniusan yang tersembunyi? Misal kita sebenarnya punya kejeniusan, tapi kita yang harus paksa diri untuk mengeluarkannya. Gimana agar kita jago berpikir? Ada tips-tips agar kita bisa memaksa diri untuk menggunakan pikiran kritis kita. Gimana tuh Oke. Kak? Kalau dari buku ini tadi ada di bagian diet konten ya, diet konten. Jadi apa yang kita terima itu sebetulnya cerminan dari di mana kita berada, kita berinteraksi dengan orang-orang yang seperti apa gitu. Nah, kita akan mengikuti seperti itu gitu. Nah, itu Kak. Jadi ketika kita ingin jago berpikir itu sebenarnya kan apa tadi saya pemikiran maksimal apa tadi. Jadi semakin kita berinteraksi dengan orang-orang yang apa let's say cerdas gitu atau yang lainnya gitu, orang-orang yang interestnya sama dengan kita itu akan meningkatkan kapasitas kita dalam menyerap konten yang berkualitas dan juga yang secara kuantitasnya banyak gitu. Begitu juga dengan kalau misalnya kita selalu apa menerima konten-konten yang negatif, atau kita bergabung dengan komunitas yang salah gitu, yang sejatinya itu toksik, sangat toksik, memberikan kita kerugian. Nah, itu sebetulnya yang menjadikan pikiran kita itu tidak kritis gitu. Nah, itu mungkin jadi kritis itu dari situ gitu. Jadi kita berinteraksi dengan orang yang baik atau orang yang buruk gitu. Kalau di agama Islam juga kan diajarkannya seperti itu. Hendaknya kita berinteraksi atau berteman, berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sehingga kita juga akan mengikuti itu ya. Kita termotivasi akan menjadi seperti itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu juga kalau yang saya amati terhadap orang-orang kerabat saya ya, bukan saya, kerabat saya yang dia itu luar biasa. Ada yang apa memperoleh beasiswa, ada yang sudah sukses, ada yang sudah ke luar negeri dan sebagainya. Itu tuh mereka itu circle-nya beda, circle-nya berada dengan orang-orang yang memang serupa dengan itu gitu. Dan itu adalah apa sih feather of bird of feather ya, bird of feather flock together gitu. Jadi satu komunitas itu ya cenderung serupa gitu, dan orang yang baru bergabung itu akan cenderung menyamai mereka gitu. Dan itu akan membuat pikiran kita kritis kayak gitu mungkin Tri. Kalau dari buku. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Yang penting dari diri kita itu memicu untuk apa ya, dengan lingkungan yang baik dan punya motivasi yang kuat lah ya. Intinya seperti itu. Baik kakak-kakak yang join, terima kasih atas pertanyaan dan kehadirannya. Jangan lupa untuk presensi ya, di kolom chat udah dikirim. Untuk yang Kemenq bisa diklik
link khusus Kemenq, akan ngelink ke OA Kemenq, dan sedangkan yang non Kemenq bisa klik link yang di bawahnya ya. Bisa dicek di kolom chat. Kemudian ada event nih dari Kemenkulip untuk dalam waktu dekat ini, untuk kakak-kakak yang berada di Surabaya, ada acara Bincang Literasi di GKN 1 Surabaya di tanggal 6 sampai 8 Maret 2024. Ada kegiatan webinar pengelolaan keuangan negara, mini workshop riset dalam kepenulisan, lomba mewarnai anak TK, dan bazar buku kolaborasi dengan Semesta Buku, Mainan, dan UMKM. Nih, posternya menyusul ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian kalau ada yang mau menyumbang buku nih, ada buku yang kira-kira, ah udah aku nggak mau baca lagi lah, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, itu bisa juga didonasikan ke Kemenq, Kemenqlib, ke perpustakaan Kemenq. Ada di linknya bit.ly/book donation Kemenqlib. Itu bisa diklik, tinggal isi aja di formnya tersebut. Baik, demikian acara Ngobras episode 4 hari ini. Terima kasih kepada yang sudah join, yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada narasumber yang luar biasa, menginspirasi ya isi bukunya ini. Jangan lupa untuk ikut Ngobras lagi di minggu depan. Nanti akan diinfokan lagi jam 11 atau jam 3. Demikian acara Ngobras hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dari Sadewo, Kak Kak Adis, dan sobat baca semuanya.